Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Di video sebelumnya saya sudah mengajarkan cara bertransaksi di forex dan gold dengan menggunakan teknik scalper ya. Jadi saya sudah jelaskan bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya, menggunakan scalper dengan akurasi 70% ya. Jadi 7 win 3 loss ya dari 10 kali ya, lumayan lah ya. Dan ini sudah kita uji coba bertahun-tahun dan itu sangat ampuh ya, hanya dengan menggunakan indikator pita dan support dan resisten ya. Tentunya Anda juga harus menerapkan namanya money management ya, dan psikologis juga diatur. Jangan menggeser-geser stop loss, jangan menambah-nambah TP-nya sehingga itu akan merugikan bagi akun Anda. Oke ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana teknik swing trader ya, swing trader. Jadi sebelumnya mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembangnya dan bisa Anda bantu share ya ke teman-teman ya. Mana tahu yang namanya ilmu itu kan biar dimanapun ya. Mana tahu ilmu yang saya berikan ini cocok ya buat Anda semuanya ya. Jadi perlu diketahui bahwa sifat tayangan ini adalah trading disclaimer, jadi kami tidak bertanggung jawab terhadap potensi kerugian Anda terima karena sifatnya hanya edukasi. Kita hanya mengedukasi, bukan mengajak, bukan titip dana untuk di trading, kan tidak. Jadi pure YouTuber ya, YouTuber hanya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat di Indonesia yang terutama yang sudah terjun bertransaksi di platform IQ Option biar tidak mengalami kerugian yang lebih besar dan bisa menambah pengetahuan ya dalam bertransaksi yang baik dan benar. Oke, kita langsung saja. Yang sebelum kita bahas scalper, sekarang kita bahas tentang namanya swing trader ya. Oke, kita buka dulu ininya ya, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru ya. Oke, jadi begini, swing ya, swing itu asalnya dari mana kata-kata swing ini, swing trader. Setelah swing trader namanya positioning trader ya. Nah, kita bahas untuk video ini, kita bahas tentang swing trader dulu. Swing. Jadi swing trader ini kita memanfaatkan swing yang seperti ini, swing ya. Ini swing low, ini swing low, ini swing low ya, ini swing high gitu ya. Jadi kita manfaatkan dengan swing tersebut kita bisa mencuri, bisa mengambil poin ya. Bertransaksi dengan baik dan benar dan tentunya akan mendapatkan profit ya. Jadi perlu diketahui swing trader ini yang kita gunakan dengan menggunakan 3 time frame ya. Kita bilang juga time frame-nya ini adalah time frame middle ya, middle time frame ya. Middle time frame. Yaitu time frame apa saja? Yang terbesar dulu. Yang terbesar kalau middle time frame adalah kita pakai adalah daily ya, day1, terus H4 time frame H4, dan yang OP nya di time frame H1. Jadi D1 ini adalah kompasnya, kompas utamanya ya. H4 adalah controller CTRL, sedangkan H1 nya adalah open position yang kita di time frame H1 ya, paham ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi di swing trader ya, dengan target ya 20 sampai 80 pips lah ya. Berarti kalau misalnya risk rewardnya RR-nya 1:2, berarti kalau 20 berarti risknya 10. Stop lossnya kalau ini 80 berarti stop lossnya di 4 ya, dengan RR 1:2 ya, gitu ya. Nah, jadi swing trader dengan target TP sekian di D1 ya, kita adalah kompas utamanya, terus di H4 di H4 sebagai controllernya, sedangkan di time frame H1 sebagai oke ya.
Sudah dicatat ya semuanya ya. Jadi mohon dicatat supaya teman-teman bisa paham. Kan langsung saya hapus ya. Jadi kalau misalnya ini bisa Anda ulang-ulang lagi video ini. Oke, kita sekarang lihat yang terbesar dulu di time frame daily-nya ya, 1 hari di sini. Di time frame 1 hari jelas dengan menggunakan teknik indikator pita ini dia sudah memotong close candle-nya di atas candle, berarti masih uptrend ya, berarti uptrend. Kalau uptrend berarti kita ngambil buy dong. Ini kompasnya sudah. Jadi kalau kompasnya disuruh ke timur, udah ke timur aja, jangan kita ke barat gitu. Ini ke atas dia, berarti up, berarti uptrend ya. Karena ini memang selama ini dari bulan November ini uptrend terus ya, dari bulan November, Oktober pertengahan itu uptrend terus untuk pound sterling ya. Nah ini dia sideways ya. Nah ini sudah terpotong, ini ada engulfing kuat sekali menandakan bahwa harga pasti. Oke, kompas utamanya di daily itu sudah up ya. Berarti Anda jangan lawan dengan jual gitu. Ketika up begini berarti kita cek lagi di time frame 4 jamnya. Oke, 4 jam pada Jumat kemarin sudah confirm. Ini ketika NFP dia sudah confirm uptrend, ini sudah berpotong. Ini dia makin menjauh price-nya dari pitanya, ini berarti uptrend masih kuat ya. Oke, berarti masih up ya. Memang ada potensi pembalikan harga, maksudnya ada correction ya. Tapi karena kita di time frame 4 memang juga harus realistis ya. Terus kita lihat 4 jam, yang terakhir adalah di 1 jam. Nah, perhatikan 1 jam. Nah, di 1 jam kalau kita perhatikan, lihat pitanya, ini kan makin jauh ya, makin jauh, tapi di sini udah mulai mendekat. Ini terus pitanya kan pasti akan naik terus ya, naik. Seiring dia naik ya. Ini ketika ini ada terjadi correction ya, berarti ada potensi correction di sini ya. Kalau saya perhatikan, setelah dia naik, ini ada correction, impulse, pasti ada correctionnya. Nah, sebaiknya Anda kalau trading dengan menggunakan swing trader ya, dengan menggunakan time frame 1, Anda bisa melakukan sell duluan di sini dengan target di sini. Ya, saya belum hitung jaraknya berapa di sini. Ini 41, di sini adalah sekitar 60 pips ya jaraknya ya. Ada sekitar 60 pips, berarti kalau kita tadi acuannya adalah time frame daily. Time frame daily tadi swing trader tadi adalah 20 sampai 80 pip, masih ada potensi sell ya. Atau ya opsinya adalah Anda mengambil posisi buy limit di sini. Toh kalau sini ini kita klik di sini ya, kita klik di sini posisi tertunda, kita klik di sini ya. Beli pada pas kita klik tadi di sini. Kliknya mana? Di sini ya, katakanlah di sini. Di 45, 2145 posisi tunda, nih 2145. Nah, jadi kita beli di sini dengan harapan dia koreksi dulu ke sini baru dia naik. Seandainya dia naik terus, nggak apa-apa, Anda boleh membeli juga di sini posisi ini karena memang di time frame 1 jamnya memang masih akan terus naik. Atau Anda average, Anda beli di sini ya. Ini sudah berakhir ya. Oke, ini sudah kita pesan beli padanya posisi sini ya. Nah, terus coba kita lihat tadi goldnya yang tadi posisi goldnya di profitnya sudah banyak, ini $4 tadi ya. Tapi dia turun lagi, kita kena TP-nya, hampir kena TP-nya sedikit lagi, turun lagi ya. Oke, di pound sterling lagi tadi. Kalau Anda mau jual gimana? Kalau Anda jual di sini ada risikonya. Risikonya kalau Anda jual dia harus langsung naik. Mending Anda beli sekarang
kita average di bawah sini dengan asumsi karena kompasnya itu masih naik, kompas utamanya masih naik, berarti sebaiknya kita jangan jual, mendingan kita beli. Ini sudah 2 kali kita beli di sini ya, 3 kali. Kita banyak kan ini, membatalkan konfirmasi, membatalkan konfirmasi, ini juga membatalkan konfirmasi ya. Oke, ya. Terus kalau kita mau menjual boleh ya, bisa saja kalau kita mau menjual dulu, tapi resikonya itu mendingan Anda beli ya, atau cari harga yang di atas sini gitu. Kita buat posisi tertunda di sini, beli pada 2197. Nah, tunggu aja dia, tunggu koreksi baru dia naik. Kalau dia seandainya turun terus, nanti kita gunakan stop loss di sini, stop lossnya TP-nya sampai 1.23 di atas. Nah, begitu cara swing trader. Coba kita cari forex yang lainnya yang ada pound sterlingnya ya, euro GBP. Nah, euro GBP, perhatikan, kita lihat acuannya daily dulu. Nah, ini daily-nya dia belum close candle, tapi dia sudah menyentuh pita bawah, pita, terus dia naik. Coba kita cek lagi, ini masih uptrend karena pitanya masih di atas, masih di bawah candlestick, masih uptrend ya. Coba kita cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam netral ya, malahan dia sudah jatuh, terus dia kena pita. Nah, tinggal kita tunggu konfirmasi pitanya di atas, baru kita bisa tentukan. Karena ini kuat sekali engulfing di sini, ada potensi harga masih naik ke atas. Nah, itu di H4-nya. Kalau di time frame H1 1 jamnya, dia sudah berada di atas ya, dan dia sudah memberi area resistennya, ada potensi price naik. Kalau Anda yakin, Anda silakan beli saja ya, beli, langsung pasang TP-nya di sini katakanlah. Karena swing berarti kita ngambilnya 50 pips katakanlah ya. Kalau 50 pips berarti stop loss-nya, risk reward-nya 1/2, berarti di 25 risikonya. 25 ini 40 aja di sini ya, 40 risikonya di 20, lebih di sini. Cobain aja apakah benar ini analisanya, karena lihat ini dengan menggunakan pita saja kita bisa menentukan ya. Nah, terus yang di gold gimana? Yang di gold hampir sama, kita cek dulu di time frame 1 harinya. Swing trader up ya, jadi dia makin menjauh dari harga. Terus kita cek lagi di time frame H4-nya, 4 jamnya. Lihat, masih naik ya, masih naik karena dia makin jauh ini harganya, kuat dia turun. Oke, terus di time frame 1 jamnya, cek lagi 1 jamnya. Nah, di atas ini sudah kena, masih up. Kalau Anda mau menambah posisi, tambah saja, beli, tinggal Anda tambahkan ntar stop loss TP-nya di situ gitu, paham ya? Nah, minus ya nggak apa-apa minus, karena kan kita TP-nya kan jauh, minus $20, stop loss-nya minus 20 ya, TP-nya di 40 di sini tuh, 40 ya, 1/2 risk reward-nya. Karena memang acuannya memang kita ini sudah berada di atas pita ya, acuannya masih naik ya. Ikutin aja ini, rule-nya ikutin saja, jadi jangan diganti-ganti ya.
Oke, saya kasih contoh lagi. Kita trading dengan yang ada indirect currency-nya ya. Indirect currency yaitu out Swiss ya. Ini harus banyak contoh ini supaya lebih paham. Kita langsung lihat, untuk swing trader itu harus di time frame 1 hari dulu. Oke, lihat, dia sudah di atas, berarti masih ada potensi up, dan ini tidak tersentuh garisnya di sini, masih ada potensi naik. Oke, Swiss ya. Terus kita cek lagi di time frame 4 jamnya, uptrend, 4 jam juga uptrend ya, masih berada di atas pitanya. Terus kita cek lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam dia sudah memotong ya, tapi di time frame daily up, di time frame H4 up, di time frame 1 jam dia masih sideways up. Jadi belum ada kepastian. Yang lebih aman adalah Anda menunggu di sini, cari area flip zone-nya. Yang saya ajarkan berkali-kali, ini adalah area pantulnya di sini. Ini saya gambarkan. Nah, coba Anda membeli di area sini. Ya, berarti kita klik di sini, kurang lebih di sini ya. Posisi tertunda, kita beli Pak. Atau kalau Anda mau averaging, Anda klik di sini, posisi terbuka, beli pada. Dia ada 2 posisi ya, kita averaging buy untuk out Swiss ya. Langsung tentukan TP-nya ya, TP stop loss-nya Anda harus tentukan dulu ya. Nah, kalau kita lihat penampakannya, ini kan penampakan dari time frame 1 jam, karena kita OP-nya di 1 jam. Terus coba kita lihat di 4 jam. Nah, 4 jam begini modelnya. Jadi ada potensi dia turun dulu ke garis MA-nya, baru dia akan naik lagi ke atas. Kalau kita lihat di time frame 1 harinya, ini 1 hari cenderung masih mau naik ya, masih mau. Oke, supaya menambah perbendaharaan, kita cari komoditi yang lain ya. Kita cari yang namanya oil. Oke, oil ya, sama rule-nya kita ulang-ulang terus. Time frame daily dengan menggunakan 1 pita, downtrend ya, downtrend, masih downtrend. Ini masih ada pola, dia sudah menyentuh pita, baru dia turun lagi. Ini sudah ada tanda-tanda. Kita cek lagi untuk swing tradernya di time frame 4. Lihat time frame 4, ini sudah ada engulfing, dia sudah menyentuh, ini dia sudah menyentuh namanya, itu yang saya bilang tadi, flip zone-nya, area resistannya di sini ya. Jadi dia sudah menyentuh, ada engulfing, berarti ada potensi drop ya. Terus satu lagi, kita cek di time frame H1. Ini swing trader ya, hapus dulu. Nah, dia sudah memotong, ada potensi price and downtrend, jual saja, nggak ragu-ragu, langsung pasang TP $20 atau ya $22, stop lossnya 10, berarti 10 atau 12. Dah, simple kan caranya kan. Coba kita lihat 1 menit. Aku mau lihat spreadnya, keren besar
ya. Spreadnya juga kecil, kita lihat nih spreadnya cuma 0,05 ya, kecil, 5/100 ya. Oke, jadi bisa diterapkan di semuanya ya, asal Anda memiliki rule yang tadi saya sebutkan tadi. Coba diterapkan saja ya, jadi jangan ragu-ragu pada teman-teman semuanya. Ikutin saja rule yang saya buat tadi, 70% akurasinya ya. Kalau swing ya kita harus menunggu, bisa setengah hari, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Kalau dia sideways terus gimana? Itu kan bisa 2 hari ya. Jadi tergantung dari Oke, terus kita lihat tadi posisi kita di oil kita sudah OP, Euro GBP kita sudah OP, di gold malah kita ditarik ya. Ini kan kita tadi swing trading ya. Ini pound sterling juga kita sudah OP tadi. Rencana tadi mau sell, kita kan jangan sell dulu, kita averaging aja karena memang masih mau uptrend ya. Itu ya, paham ya. Yang kita pasang ini di out Swiss ya, out Swiss kita pasang limit di sini ya. Coba lihat di time frame 1 jamnya. Time frame 1 jam kita lihat di sini. Oke, masih akan jatuh ya, potensinya masih akan jatuh ke area flip zone, baru dia akan naik lagi. Itu trading plannya seperti gitu. Tapi kalau diturun terus kan ada stop loss, kita sudah pernah stop loss tuh. Apa kita yang tentukan, kita yang berencana, Tuhan yang menentukan kan begitu ya. Profit mau loss no problem, gak ada masalah. Yang penting Anda sudah menjalankan trading plan Anda dan Anda yakin dengan trading plan Anda. Itu kuncinya di situ ya. Jadi swing trader itu, saya ulangi lagi, teman-teman yang baru mungkin masuk langsung diputar di tengah-tengah video. Jadi swing trader ya, swing trader adalah memanfaatkan harga swing di middle time frame ya. Jadi di middle time frame, yaitu time frame kompas utamanya di daily, terus controllernya di H4 dan OP-nya di H1 ya. Jadi ini saya jelaskan, daily ini adalah sebagai kompasnya, kompas utamanya. Time frame H4 adalah controller CTRL, dan time frame H1 sini adalah open positionnya di sini ya. Jadi Anda dengan 3 acuan sebegini Anda bisa bertransaksi menggunakan swing trading dengan target adalah 20 pip hingga 80 pip. Ini sebenarnya tidak ada yang baku, terserah dari Anda. Ini kalau saya gunakan seperti gini, kalau dengan risk reward ya. Kalau ini berarti stop lossnya di 10, ini stop lossnya di 40 pips. Ya, kalau misalnya di sini dapatnya $100, berarti stop lossnya di 50. Worth it lah. Nah, jadi swing trading ini memanfaatkan swing ya. Ini swing, 1 swing, ini 2 swing. Jadi swing-swing ini yang kita manfaatkan untuk bertransaksi. Karena dengan swing gini biasanya price dia membreak, ini terjadi reversal, berarti ada potensi pembalikan. Ketika dia sudah mulai muncul candle seperti gini, Anda boleh melakukan posisi jual ya, jual di Swiss ya. Paham ya? Oke. Terus ini terus saya ulang-ulang kembali ya. Ini minus nggak ada masalah karena kita swing trading ya. Jadi kita lihat hasilnya gimana. Jadi Anda jangan ragu-ragu ketika mengambil posisi ya. Jadi harus dengan diukur ya, diukur dengan pola-pola yang sudah ya. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan
sebelumnya, di video sebelumnya tentang namanya adalah scalper ya. Jadi saya jelaskan kepada teman yang belum menonton video sebelumnya. Jadi scalping ya. Scalping itu artinya mencuri. Scalper pencuri, scalper trader ya. Scalper trader itu dia mengambil nggak besar ya, antara 3 sampai dengan 10 pips ya. Tapi upayakan, karena kita menggunakan scalper ini berarti salah arah langsung cut loss, jangan kita tahan-tahan, karena niatnya scalper berarti kita harus scalp ya, mencuri. Nah, scalper trader ini kita time frame yang digunakan adalah time frame M15 menit. Ini diajukan sebagai kompasnya, kompas utama. Terus time frame M5 ini sebagai controller ya, sedangkan time frame M1 ini kita lakukan open position. Jadi scalper bisa digunakan di time frame middle time frame dengan counter trend. Jadi ketika trennya naik, kita boleh melakukan posisi jual ya. Kita bisa melakukan posisi jual ketika trennya naik, karena yang kita butuhkan kan hanya 3 sampai 10 pips saja dengan volume yang besar biasanya. Jadi hitungannya begini maksudnya. Kenapa dengan volume yang besar? Contohnya kita perhitungkan ya. Kita trading dengan 0,1 lot. Targetnya adalah 50 pips. Berarti di sini kita mendapat adalah 50. Nah, bedakan dengan target hanya 10 pip, tapi kita ingin punya penghasilan $50 juga. Berarti apa yang harus diangkat? Berarti yang harus diangkat adalah lotnya. Yang pertama di sini 0,1, berarti kita harus mengangkatnya mencapai 0,5 lot. Jadi 5 kali lipat ya, 5 times ya, 5 kali lipat jumlah lotnya. Karena kalau kita mengambil 100 pip itu mungkin, atau 50 pip itu mungkin terlalu lama. Jadi cukup dengan 10 pip saja dengan lot besar, hasilnya sama dengan yang 50 pip, tapi volumenya diperbesar. Itulah yang dinamakan scalper. Tapi scalper juga harus diiringi dengan stop loss. Mau dia manual yaitu instant execution, langsung kita cut gitu, atau kita memasang stop loss secara otomatis. Kita pasang stop loss aja. Nah, itu caranya ya. Jadi itulah tujuannya dari scalping ya. Dengan lot kecil kita bisa mendapatkan lot besar dengan hasil dengan lot kecil dengan pips yang lebih besar gitu ya. Hasilnya sama. Itu scalper basic. Dan itu ingat, itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Artinya seorang profesional sebelum trading, yang pertama kalau dia trading di forex, yang pertama dia harus perhitungkan, yang pertama adalah dia mau trading di market mana. Ini yang pertama. Market ada 3, yaitu Asia, terus Europe, Eropa, yang terakhir adalah Amerika. Nah ya, Asia ini yang terlibat ada 3 mata uang, 4 ya. Yang pertama adalah yen. Yang paling pertama dulu yang buka adalah New Zealand dollar ya. Itu yang pertama kali buka. Kemudian Australian dollars. Kemudian USD JPY ya. JPY. Nah, ini yang 3 yang terbesar. Terus masuk Eropa ya, Euro ya, GBP ya, terus Swiss,
Nah, masuk Amerika yaitu US dollar CAD. CAD ya maksudnya. CAD, maksudnya CAD. Jadi ada 7 semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Versus US dollar ya, sebagai lawannya. Makanya US dollar ini ada namanya DXY ya. DXY itu adalah indeks US dollar yang mengukur kekuatan dari indeks dolar ya terhadap semua pair di dunia, termasuk IDR, rupiah, ringgit Malaysia, Cina yuan, semuanya versus US dollar. Yang di dunia yang direct currency itu hanya ada 4, yaitu euro, GBP, Australian dollars, dan New Zealand dollars. Selebihnya adalah indirect currency karena US dollarnya dia di depan. Yang selain dari ini kan di depan semua. Ini US dollarnya di belakang, ini US dollar di depan. Ini adalah indirect currency. Dia hanya 4 di dunia. Ya. Kalau komoditi, US dollarnya selalu di belakang, termasuk kripto. Ya. Oke. Jadi sudah jelas ya cara swing trading. Yang pertama lagi, saya ulang-ulangi lagi, swing trading adalah yang pertama swing SWT ya kita bilangnya. Yang kita cek adalah 3 time frame. Yang pertama time frame-nya adalah daily H4 4 jam sama H1 1 jam. Daily sebagai kompas, 4 jam ini sebagai controller yang mengontrol pergerakan harga. Satu adalah open positionnya di H1. Inilah swing trading dengan target pip 20 sampai 80 pip saja. Contohnya gitu ya. Jadi Anda bisa memilih mau bisa 80. Kalau risk rewardnya 1:2 ya berarti stop lossnya di sini 10 pip, yang di sini 40. Nah, metode ini sudah kita gunakan bertahun-tahun dengan akurasi 70%. Dari 10 kali OP, win rate-nya 70%. Win 3 kali. Silakan dicoba ya. Silakan dicoba, Anda praktekkan sendiri apakah benar yang saya bilang. Dan itu butuh latihan ya. Anda harus butuh latihan untuk menentukan tersebut. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Oke, jadi saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwa tayangan ini hanyalah edukasi belaka, bukan ajakan trading, bukan tempat penitipan dana untuk di tradingan, tidak. Jadi hanya mengedukasi teman-teman semua se-Indonesia yang sudah menggunakan platform IQ Option. Ya, jadi kita bukan maksa. Ya, tujuan kita kan baik kan, kita mengajarkan teman-teman supaya bisa menggunakan money management, bisa menggunakan namanya mengatur psikologis sehingga kerugian Anda bisa diatur. Jadi perlu diingat bahwa potensi kerugian tinggi di bisnis ini ya. Jadi Anda bisa berpotensi kehilangan uang Anda semuanya. Bisa habis uang Anda dalam hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan bulan. Ya, makin celaka Anda, ini makin berakibat fatal terhadap akun yang Anda punya. Jadi Anda di sini harus benar-benar berhati-hati dan harus dibekali dengan ilmu yang baik, ilmu yang benar, sehingga kerugian Anda bisa diminimalkan. Ya. Oke, sekian dulu aja video ini kami buat khusus untuk swing trader ya, bagi teman-teman yang ingin belajar. Nanti di video selanjutnya kita akan
bahas tentang namanya positioning trader. Jadi bagaimana cara bertransaksi di positioning trader yang jangka long term ya. Sekian, terima kasih, tetap semangat. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat terus berkembang. Sekian, wassalam.